Sinterklas itu nanti mereka akan ada petualangan mencari barang yang hilang milik Santa Claus. Seperti itu. Kalau misalnya saya cuma punya kendaraan roda 2 atau naik ke taman ke Bogornya naik transportasi umum, nah di Taman Safari apakah harus naik mobil atau seperti apa? Sensasinya beda ya ngelihat singa malam itu. Dia aktif. Kan emang singa kan aktif berburu mangsanya kan malam. Dia lebih aktif gerak-gerak gitu. Yang biasanya lihat singanya pas siang-siang gitu, aku diem aja singanya. Karena mereka tidur siang. Kok dia hanya ngedebrok gitu aja di tempatnya, berarti harus ikut safari malam biar melihat dia lebih lincah gitu ya, seperti kaum kucing pada umumnya. Halo Tribuners, selamat datang kembali di podcast Tribun Jabar bersama saya Rena Sukmoati. Nah, seperti biasa menjelang akhir tahun nih, kita akan bahas yang seru-seru, apalagi menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. Nah, salah satu destinasi wisata favorit warga Indonesia, khususnya di Jawa Barat dan Jabodetabek, apalagi kalau bukan Taman Safari Indonesia. Dan saat ini saya sudah bersama narasumber, yaitu Pak Danang selaku Marketing Communication Manager Taman Safari Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Danang. Ya, dan suasana kota Bandung yang panas agak berbeda ya Mas Ribon. Ini masih dibilang dingin sih. Oh, masih dingin ya. Masih dingin ya. Masih dingin ya. Tapi kayak kalau panda yang di Taman Safari bawa ke Bandung udah kepanasan. Udah kepanasan. Oke, Pak, ini kita sudah tinggal menghitung hari nih menuju liburan Natal dan Tahun Baru. Tapi sebelum ke sana kira-kira selama 2024 ini Taman Safari Indonesia pasti sudah melalui banyak sekali hal, berbagai event dan juga peak season dari mulai berbagai macam liburan ya, ada liburan Imlek dari awal tahun, terus liburan Lebaran. Iya, nah seperti apa sih highlight so far dari Taman Safari Indonesia? Kalau highlightnya dari kita itu jelas kalau liburan itu musim yang paling ramai ya di Taman Safari. Kita selama liburan itu, selama saya menjabat marketing manager itu, pernah peaknya dalam satu hari itu kalau liburan liburan Idul Fitri itu 13.000 orang per hari. Terus kalau liburan sekolah itu 14.000. 14.000, dan juga kalau nggak salah itu liburan sekolah tahun ini tuh peak yang paling tinggi yang Taman Safari dapat itu di 17.000 pengunjung satu harinya. Dalam satu hari satu hari. Itu highlight atau kejadian yang penting di Taman Safari itu, yang milestone yang penting itu yang salah satunya itu 17.000 orang dalam satu hari. Dan juga itu yang terkait wisata ya. Dan kalau ada yang terkait pelepas liaran itu salah satu highlightnya itu kita di tahun 2024 ini kita melepaskan sekitar 5 komodo di Labuan Bajo. Itu di program konservasinya Taman Safari. Itu dilakukan di bulan Juni atau Juli ya, antar bulan itu kita melepas liarkan komodo yang hasil breeding atau pengembangbiakan dari Taman Safari, lahir di Taman Safari, lalu dibesarkan di Taman Safari, dan akhirnya kita lepas liarkan ke habitat aslinya di Labuan Bajo, itu di Pulau Komodo. Itu. Jadi tetap melaksanakan tugas konservasi itu ya, Pak? Karena salah satu pilarnya Taman Safari sebetulnya bukan tempat rekreasi yang nomor satu, tapi tempat konservasi. Itu jadilah kenapa kita ada program pelepas liaran itu. Nah tadi dari 2024. Nah, sebentar lagi Pak kita akan memasuki peak season lainnya, yaitu libur Natal dan Tahun Baru yang pastinya tidak kalah hektik dari sebelum-sebelumnya. Seperti apa persiapan dari Taman Safari Indonesia? Persiapan itu sudah mulai sebetulnya dari konsep, dari ide dekorasi, itu semuanya sudah kita siapkan di bulan sebelum September, Oktober, dan itu promo-promo juga kita sudah siapkan di bulan-bulan sebelumnya. Jadi saat ini prosesnya sampai mana kan yang pengen diketahui ya. Jadi prosesnya sampai sekarang ini akan ada dekorasi Natal Tahun Baru yang akan kita pasang di Taman Safari. Nanti akan ada pohon Natal yang besar sekali di Taman Safari, itu dari segi dekorasi. Sementara dari yang utama
tema itu adalah dari sisi performance-nya. Oke. Nah, nanti itu akan kita sudah menentukan tema untuk Natal dan Tahun Baru itu Jungle Adventure. Oke. Jadi nanti di Natal dan Tahun Baru itu dari konsep entertainment-nya atau konsep show-nya itu akan mengadopsi Jungle Adventure itu, di mana nanti ada Santa Claus itu nanti mereka akan ada petualangan mencari barang yang hilang milik Santa Claus. Seperti itu. Dan juga yang satu lagi yang menjadi highlight itu di Natal Tahun Baru ini adalah safari malamnya. Yang biasanya kita cuma selenggarakan di malam Minggu atau Sabtu malam. Selama program Natal dan Tahun Baru itu nanti kita jalankan selama 11 hari mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 31 Oktober. Dan tentunya peaknya akan ada di tanggal 31 Desember ya. Itu nanti akan ada perayaan Tahun Baru, itu ada band special show-nya, special entertainment-nya, lalu juga ada kembang api, dan masih banyak lagi. Ada door prize juga yang nilainya hampir puluhan juta. Kita bagikan ke pengunjung dari sponsor dari Taman Safari sendiri. Gitu. Jadi di tanggal 31 Desember menuju Tahun Baru malam itu nanti juga akan ada perayaan di Taman Safari Indonesia ya Pak? Perayaan Natal juga ada sebagai sebagai menyambut Natal, dan juga nanti akan ada tahun barunya. Perayaannya puncak di tanggal 31 Desember itu nanti akan ada perayaan tahun barunya. Tahun baru. Seru ya merasakan countdown to midnight-nya dengan suasana hutan. Betul. Gitu ya. Safari malam yang kita highlight itu kan. Kalau belum pernah ke safari malam langsung aja. Nanti kan ada 11 hari yang bisa Berarti dari tanggal berapa Pak safari? Dari tanggal 20 sampai tanggal 31. Tanggal 31 ya di Desember nanti. Sebelum kita bahas lebih lanjut nanti tentang safari malam. Nah, untuk menuju libur Natal dan Tahun Baru nanti, apakah Taman Safari Indonesia juga menambah personel untuk karena akan semakin ramai juga. Jelas. Itu sudah kita rencanakan memang dari jauh-jauh dari tim operasional. Personel akan kita tambahkan, baik yang dari personel FB atau food and beverage-nya, itu nanti akan ada penambahan orang di situ, dan juga personel di lapangan untuk mengantisipasi kalau pengunjung itu bertanya arah, show-nya di mana, kita mau arah ke Panda bagaimana, terus toilet di mana, petugas kebersihan juga kita tambah, petugas keamanan juga kita tambah, petugas loketnya juga akan ada perbantuan, dan juga parkir itu juga akan ada tambahan kantong parkir di Taman Safari. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak akan kebagian tempat parkir atau misalnya nanti susah nanti. Itu sudah kita lalui bertahun-tahun ya, pasti masalah ini akan muncul setiap high season seperti ini. Jadi kita sudah punya mitigasi atau punya perencanaan untuk mengantisipasi keramaian. Gitu. Baik. Nah ini sis, kita langsung aja ke yang paling ditunggu-tunggu. Promonya apa tuh? Promonya itu untuk Taman Safari itu sekarang ada yang baru ya. Untuk tiket itu kita ada premium dan reguler sekarang. Jadi ada yang premium itu yang harganya agak tinggi, itu sudah termasuk semua atraksi di Taman Safari. Jadi termasuk Istana Panda, termasuk Curug Jaksa, dan juga nonton edukasi dan permainan wahana. Kalau yang itu yang premium. Kalau yang reguler itu tanpa Istana Panda, tanpa Curug Jaksa, dan juga tanpa wahana. Itu seperti itu. Jadi ada 2 layer, nanti pengunjung bisa pilih aja mau yang paket hemat atau paket lengkap gitu kan. Bedanya sedikit sih sebetulnya gitu. Jadi nanti dipilih aja, pembeliannya bisa melalui website, bisa melalui OTA atau online travel agent seperti tiket.com, seperti itu. Atau nanya-nanya langsung, kalau itu nanya-nanya langsung aja, cek Instagramnya Taman Safari, nanti chat di DM, tanya seputar tiket. Ya, bisa lewat situ juga. Baik. Nah, tuh Tribuners yang masih bingung nanti akhir tahun mau merayakan bareng keluarga atau orang tersayang di mana, ini udah ada promo menarik ya, ada paket hemat dan juga paket lengkap tadi, ada premium dan reguler. Menikmati wisata di Taman Safari, bertemu hewan-hewan, dan juga ada banyak atraksi lainnya ya Pak. Betul.
Nah, ini nih yang sering jadi pertanyaan juga mungkin yang belum pernah ke Taman Safari Indonesia. Kalau misalnya saya cuma punya kendaraan roda 2 atau naik ke ke Bogornya naik transportasi umum. Nah, di Taman Safari apakah harus naik mobil atau seperti apa, Pak? Enggak, Taman Safari tidak harus punya kendaraan roda 4 ya. Kita juga tiap minggu, tiap weekend, tiap hari ada kendaraan roda 2. Nanti kendaraan roda 2 itu akan parkir di dekat terminal, kita sebutnya terminal ya. Atau apa ya, tempat transportasi yang mobilnya Taman Safari atau kendaraannya Taman Safari itu untuk Safari Journey. Nanti parkir dekat situ, nanti keliling satwanya atau keliling melihat hewan-hewannya itu nanti naik mobilnya Taman Safari. Bisa seperti itu. Nah, nanti setelah keliling satwa akan ada shelter, di shelter itu turun. Nanti, di shelter itu dekat tempat wisata. Nanti boleh eksplor Taman Safari sampai mana? Sampai Istana Panda. Eksplor jalan kaki, bisa ada kereta wisata dengan tambahan 25.000 aja, bisa naik kereta wisata. Udah keliling Taman Safari sepuasnya. Jadi nggak perlu khawatir ya? Nggak perlu khawatir kalau punya kendaraan roda 2, bisa ke Taman Safari. Baik. Nah, ketika naik kendaraan pribadi, roda 4 ataupun misalnya naik tadi yang shuttle yang bersama itu, nah bisa nggak sih kita tuh memberi makan? Nah, kadang kan ada titik-titik yang kita nggak mungkin ngasih makan ke macan kan. Nah sebenarnya itu tuh tempat-tempat yang aman bagi kita untuk membuka jendela, memberi makan. Itu tuh sebenarnya hewan-hewan apa aja yang kalau yang aman itu, kalau untuk di Safari Journey itu sebagian besar hewan non karnivora itu aman untuk buka jendela gitu kan. Tapi juga kita ada program yang namanya feeding jerapah. Itu cukup bayar 350.000, itu sudah bisa memberikan makan jerapah. Itu lokasinya di Safari Journey atau pas saat keliling satwa itu. Nah, itu kita bisa langsung makan jerapah. Tapi kalau mau dari mobil itu bisa coba aja cek TikToknya ya, sahabat satwa ya. Ketik Taman Safari pasti muncul akan banyak sahabat satwa itu yang ngasih makan kudanil, ngasih makan semangka utuh, yang langsung lempar ke mulut kudanil. Itu jumlahnya mungkin ada puluhan, lebih dari 50 lah, atau 30 atau siapa. Pokoknya tiap saya cek TikTok ada aja itu. Mungkin itu kudanil juga jadi spot favorit. Memang spot favorit itu kan. Ngasih kudanil ngantri gitu kan, panjang, semuanya mau ngasih semangka. Tapi saya sarankan bawanya itu semangka utuh, bulat, pepaya, dan juga melon kurang suka kalau kudanil melon. Tapi yang pasti dua ini, semangka sama pepaya. Pisang boleh juga, pisang satu sisir langsung lempar ke mulutnya kudanil, oke juga. Kayaknya dari semuanya dia yang paling kenyang ya. Iya, paling kenyang. Karena itu mobilnya udah ngantri banyak banget untuk ngasih makan kudanil di sana. Lucu sekali kudanil, karena kalau saya cek TikTok juga emang paling banyak yang muncul kudanil atau kijangnya ya. Iya, kijang juga kan satu pakai wortel gitu. Kayak gitu, walaupun yang ngasih makan juga lucu juga kalau misalnya sekalian takut pengen ngasih makan gitu kan. Nah, ini juga Pak, sebenarnya mungkin yang belum pernah ke Taman Safari bertanya-tanya gitu. Sebenarnya kita tuh boleh turun dari mobil nggak sih kalau misalnya lagi berwisata itu di sekitar hewan? Selain memberikan makan jerapah, untuk area satwa itu tidak boleh turun dari kendaraan. Itu SOP, kalaupun turun kita akan kenakan sanksi. Sanksinya apa? Bukan sanksi hukum ya, tapi sanksi kita keluarkan dari Safari Journey itu langsung ke area rekreasi. Kalau tidak mengindahkan perintah dari ranger atau kiper yang ada di lapangan itu. Bapak sudah kita tegur, tidak mengindahkan, langsung ke area rekreasi aja. Gitu. Jadi tidak boleh ya Pak? Lebih baik kita ikuti aja peraturannya. Biar aman, biar yang pengunjung lain juga tidak terganggu gitu, seperti itu. Baik. Nah Pak, tadi menarik nih, soal Safari Night. Mungkin juga belum semuanya tahu bahwa di Taman Safari Indonesia ini ada Safari Night atau Safari Malam. Nah, sebenarnya konsepnya itu seperti apa? Apa yang membedakan? Apakah hewan-hewannya nanti akan jadi pada hewan nokturnal semua yang keluar, atau jalur karya satwanya akan berbeda? Nah, itu seperti apa? Kalau Safari Malam itu benar tadi yang dikatakan Mbaknya juga, itu memang nanti fokusnya di satwa nokturnal. Tapi kegiatannya sebetulnya nggak cuma itu, tapi juga ada penonton pertunjukan gitu kan, bisa menikmati F&B kita. Terus juga ada satu pertunjukan yang kita buka itu various animal, itu tetap ada dengan tema yang berbeda. Nah, pertunjukannya juga temanya
menyesuaikan dengan yang ada di atau campaign atau hari-hari besar yang ada di bulan itu. Misalnya Halloween kemarin kita tema pertunjukannya Halloween gitu kan. Natal dan Tahun Baru nanti tema pertunjukannya Natal dan Tahun Baru. Imlek beda lagi gitu kan. Terus Ramadan kita nggak ada safari malam gitu kan. Terus 17 Agustus temanya pahlawan gitu kan. Nanti akan ada penambahan lagi nanti di 2025 temanya Jepangan. Tapi safari malam itu cuma ada di yang reguler ya, biasanya cuma ada di hari Sabtu, malam Minggu. Tapi untuk special occasion atau spesial hari spesial, misalnya long weekend, itu kita biasanya ada safari malam di Sabtu dan Minggu. Atau pas liburan Idul Fitri itu akan ada berapa hari safari malam. Terus yang tahun baru, Natal tahun baru kita ada 11 hari. Seperti itu kita patokannya itu aja pas high season kita akan tambah jumlah penampilan safari malamnya. Kalau hari biasanya, kalau tidak ada hari khusus, kita cuma di malam minggu. Gitu. Kira-kira hewan apa aja sih Pak yang bisa dilihat kalau malam-malam itu di taman safari? Yang menarik itu kalau keliling satwanya itu nggak pakai mobil pribadi, tapi pakai kereta wisata, kereta terbuka, jadi bisa langsung merasakan dinginnya. Suasana di malamnya Taman Safari, terus melihat satwa-satwa nokturnal. Satwa nokturnal itu ada apa aja? Ada burung hantu, terus ada harimau, ada singa, ada badak, terus ada apalagi banyak tuh, saya nggak hafal. Pokoknya yang pasti itu apa namanya singa dan itu sensasinya beda ya ngelihat singa malam. Singa malam itu dia aktif kan, emang singa kan aktif berburu mangsanya kan malam, dia lebih aktif gerak gitu. Jadi kalau misalnya pengunjung Taman Safari Indonesia nih yang biasanya lihat singanya pas siang-siang gitu, aku diem aja singanya. Karena mereka tidur siang. Kok dia hanya ngedebrok gitu aja di tempatnya, berarti harus ikut safari malam biar melihat dia lebih lincah gitu ya, seperti kaum kucing pada umumnya. Nah Pak, untuk safari malam sendiri nih, apakah pengunjung ini emang harus beli tiketnya tuh tiket dari ikut safari yang reguler dulu yang siang, atau khusus bisa langsung beli tiket safari malam? Ada 2 skema safari malam. Kalau mau, kita sebenarnya baru buka safari malam itu di jam 6 sore ya. 6 sore itu bisa langsung datang di jam 6 sore, itu bayar 180.000. Tapi kalau dari safari siang mau ikut safari malam atau keliling safari journey-nya itu pakai kereta wisata itu di safari malam, cukup bayar 70.000 aja kalau sudah di dalam. Gitu. Jadi tinggal bayar additionalnya aja ya kalau udah ada di. Tapi kalau mau masuk langsung jam 6 sore baru kita buka. Jadi gitu. Aman ya, nggak harus dari siang dulu udah bisa safari malam. Langsung datang aja pas maghrib ya, berarti jam 6 sore. Misalnya dari siang tuh mau pulang lihat situasi, aduh jalanan merah nih kayaknya nih, tunggulah nanti dulu nonton safari malam dulu. Kalau cuma nonton doang di area jantungnya Taman Safari di Rainforest itu nggak dikenakan biaya. Cuma mau nonton show-nya aja, tapi nggak keliling satwa, dia nggak kenakan biaya. Udah diam aja di situ sampai ikutin aja rangkaian safari malam, kecuali tapi nggak bisa keliling. Baik. Nah Pak, selain karya satwa tadi, selain melihat hewan-hewan, naik kendaraan, nah di Taman Safari Indonesia sendiri ada wahana atau activity yang lainnya itu apa aja sih Pak yang bisa diikuti oleh para pengunjung? Banyak ya, kalau activity-nya itu ada pertunjukan edukasi satwa, kita ada 8, itu kan ada dolphin, ada sea lion, ada tiger, ada satu lagi apa ya, ada akrobat, ada cowboy, ada gajah. Nah itu semua bisa dinikmati free dengan membayar tiket masuk. Tiket reguler itu udah bisa menikmati itu ya? Ya, terus ada juga wahana itu juga free, sudah termasuk juga. Main wahana untuk anak-anak itu 1 kali permainan. Kita ada sekitar 24 wahana permainan. Itu tinggal dipilih aja deh gitu. Dan itu udah termasuk tiket. Udah termasuk tiket, yang nggak perlu pertama nambah-nambah lagi. Karena kayaknya kalau searching Google tuh salah satu pertanyaan primernya adalah apakah naik wahana di Taman Safari bayar lagi, katanya gitu. Udah cukup bayar aja di depan. Sekali langsung bisa menikmati semuanya ya. Nah nah kalau misalnya pengunjung ingin tahu nih jadwal-jadwal pertunjukan itu di mana Pak? Itu ada kita taruh di sosial medianya Taman Safari, atau juga pas masuk itu ada kita dapat map Taman Safari, itu ada map, ada jadwal feeding, ada jadwal
show itu bisa juga dibaca di situ. Atau di Instagramnya Taman Safari juga itu ada. Oke, baik. Nah, Pak, bagi yang belum tahu juga nih, misalnya dari wisatawan luar kota yang belum pernah ke Taman Safari, kan mungkin orang-orang taunya ada di lokasinya di Bogor, di Puncak. Nah, sebenarnya kalau dari kota Bogor itu jalurnya kemana, Pak, untuk menuju Taman Safari Indonesia? Dari kota Bogor? Iya. Dari kota Bogor jalurnya yang pasti ke arah Puncak ya. Dari Gadok, bukan dari Gadok, dari Ciawi dulu. Kita langsung ke area Gadok langsung ke atas, naik, itu sampai melewati Megamendung, lanjut lagi sampai Pasar Cisarua, kurang lebih dari Pasar Cisarua itu kurang lebih berapa ya? 500 atau 700 meter, itu ada petunjuk Taman Safari belok kanan, dari bawah ya, belok kanan ya udah, naik aja. Ikutin jalannya, nanti paling ujung Taman Safari. Oke, gitu. jadi tinggal ikut jalur aja ya Ya, sebenarnya, Pak? tinggal buka Google Map juga gampang. Ya, sebenarnya ya. Nah, oke, Pak. Nah, kalau misalnya mau ngasih makan hewan nih, Pak. Nah, kita tuh sebenarnya beli makanannya itu di jalan, kan di jalan-jalan biasanya sudah ada tuh warga-warga sekitar yang menjual berbagai macam makanan. Ada wortel, ada Pisang. buah-buahan, pisang. Nah, atau belinya tuh di dalam Taman Safari Indonesia-nya? Bisa, keduanya bisa dibeli di dalam Taman Safari, tapi kita sarankan sih belinya di pinggir jalan juga nggak masalah, karena itu juga binaannya Taman Safari dalam tanda kutip ya. Itu kan wortelnya sudah dibersihkan, jadi kita tuh sudah ngasih pelatihan yang aman tuh buat satwa tuh makanannya apa aja. Yang pasti sayuran dan buah-buahan. Nah, sayurannya tuh ada speknya, wortel sih udah pasti, terus ada pisang, terus ada buah-buahan, semangka juga bisa beli di situ. Nah, kita sarankan sih beli untuk memberdayakan warga lokal di situ, terus buat menaikkan pendapatan warga di situ, kita sarankan membantu mereka juga tuh. Nah, kita sarankan beli di situ aja. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya bagi para teman-teman Tribuners nih yang takut beli di pinggir jalan nanti hewannya sakit perut misalnya gimana, enggak kan ya, sekarang udah dipilih juga udah ya ada kita kasih kita kasih himbauan, kita kasih training yang baik untuk satwa itu seperti apa. Jadi itu sudah termasuk pemberdayaan warga sekitar Taman Safari. Baik. Nah, Pak, tadi kita berbicara soal highlight 2024 untuk persiapan libur Natal dan Tahun Baru. Nah, ada yang baru apa nanti kira-kira yang dipersiapkan oleh Taman Safari Indonesia di tahun 2025? Waduh, ini ya. Bocoran aja, spill sedikit aja. Bocoran di 2025 itu tadi saya sempat sedikit itu nanti akan ada tema, kita tambahin tema Jepang satu, dan juga nanti akan ada tempat wisata, bukan wisata kuliner ya, tempat berkumpulnya para tenan-tenan kuliner di sekitar Taman Safari. Itu akan ada festival kuliner, lalu juga ada acara musik itu di pertengahan menjelang akhir, konser musik. Nanti tunggu aja deh. Oke, guys, thank you ya bocorannya ada tema Jepang. Jepang itu kayak menarik nih, karena belum ya sebelumnya. Ya, nanti akan ada informasinya lengkap di di sosial medianya Taman Safari. Oke, Pak, sekali lagi dong boleh tadi promo menarik liburan Natal dan Tahun Baru ini ada apa aja? Ada tiket premium reguler yang bisa dibeli di website resmi Taman Safari atau di online travel agent seperti di tiket.com. Itu akan ada potongan pastinya. Seperti itu. Itu aja sih promonya dari kita. Oke, Pak, kalau gitu sebelum kita tutup boleh kasih closing statement ajak para teman-teman Tribuners untuk liburan akhir tahun di Taman Safari Indonesia. Halo teman-teman Tribuners, untuk yang mau ke Taman Safari bisa langsung datang aja ke Taman Safari, atau mau cek infonya dulu kita ada program apa sih di Taman Safari, bisa cek Instagramnya Taman Safari, Taman_Safari, atau di TikToknya Taman Safari, taman.safari. Itu aja ya dari kami. Ayo datang ke Taman Safari, akan banyak hiburan yang akan dilaksanakan di Taman Safari. Oke, terima kasih banyak ya Pak Danang atas bincang-bincang serunya hari ini. Ya, sama-sama. Tidak sabar melihat yang baru nanti di Taman Safari Indonesia menuju akhir tahun dan 2025. Oke, baik Tribuners, itu tadi perbincangan saya bersama Pak Danang selaku Marketing Communication Manager Taman Safari Indonesia. Sekali lagi bagi yang masih bingung nih nanti akhir tahun mau kemana, langsung aja booking tiket kalian di Taman Safari Indonesia. Kalau gitu, saya Rena Sukmawati mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di program selanjutnya. Dadah.